Untuk selanjutnya tentang kesalahan. Kesalahan para penghafal Al-Quran. Ini biasa terjadi kepada siapapun kita yang menghafal Al-Quran, sering terjadi kesalahan-kesalahan ini. Ya, ini kesalahan mungkin dari segi pandangan, sudut pandang, pemikiran, atau cara dan sikap, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan ini. Mungkin karena ketidaktahuan atau kebiasaan, atau juga memang sudah jadi tradisi. Nah, banyak sekali yang memang sudah jadi tradisi, ternyata itu suatu kesalahan bagi penghafal Al-Quran. Ya, kita ambil satu. Yang pertama, kesalahan penghafal Al-Quran yang pertama yang sangat fatal sekali adalah mengejar gelar hafiz. Ya, tidak sedikit dari kita mengejar gelar hafiz. Pada dasarnya keadaan sih yang menuntut kita untuk seperti itu. Kita hidup di negara apa-apa itu jadi gelar. Ya, jangan Anda kira gelar haji itu ada di negara lain. Ya, mungkin di Malaysia dan di sini di Indonesia Al-Haji itu jadi gelar. Ya, dan hal-hal lain. Ya, baik segi dalam akademis ataupun dalam keagamaan, apapun suka jadi gelar. Karena gelar itu mempengaruhi, oh ini gelarnya ini apa dan sebagainya. Ya, tanpa memikirkan kualitas. Ya, gelarnya aja dikejar Al-Hafiz. Sedangkan bagi penghafal Al-Quran, ketika mengejar gelar Al-Hafiz, itu adalah kesalahan yang sangat fatal sekali. Karena ini berhubungan dengan niat. Ya, ini urusan hati ini. Urusan hati. Jadi untuk masalah mengejar gelar Al-Hafiz ini kita tidak bisa menghukumi orang lain. Ini untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita belajar seperti inilah. Urusan hati itu, ya, urusan yang di dalam itu, ya, kita bukan untuk menghukumi orang, tapi kita untuk menghukumi dan untuk menyikapi diri kita dan memperbaiki hati kita. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran, ya, dengan mengejar gelar Al-Hafidh, itu sudah menunjukkan niat kita ada yang kurang baik dan tak betul dari niat itu. Keikhlasan kita akan dipertanyakan di situ. Bahkan sampai mengatakan ulama, ketika orang mengejar karena ingin disebut hafiz, itu benar-benar tidak ada niat baik dan tidak ada keikhlasan dalam diri seseorang penghafal Al-Quran. Ya, sebesar apapun dan sebanyak apapun kemuliaan penghafal Al-Quran, baginya nanti di akhirat itu tidak akan bernilai. Ya, karena apa? Karena sudah dia tukarkan dengan keinginan kemuliaan yang dia kejar di dunia. Ya sudah, Allah berikan kemuliaan. Ya, bukan berarti orang yang mengejar gelar Al-Hafiz itu tidak diberikan kemuliaan. Penghafal Quran akan Allah muliakan di dunia kalau diinginkan itu. Seharusnya kita menginginkan hanya di akhirat saja. Ketika kita menginginkan kemuliaan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, otomatis dunia akan diberikan. Tetapi ketika kita hanya menginginkan untuk dunia saja, maka di akhirat kita tidak akan mendapatkan apapun itu dari perjuangan kita menghafal Al-Quran. Makanya hati-hati. Ya, jangan sampai mengejar gelar Al-Hafiz. Perbaiki niat, perbaiki mindset. Ya. Karena ketika sudah berbicara orang, kita mengejar target jadi Al-Hafiz apa dan sebagainya, nanti ujung-ujungnya apa? Yaitu tadi berbicara penghormatan, sanjungan, ya. Dan itu pun keadaan dan kondisi selalu menuntun kita untuk seperti itu. Kita coba untuk ikhlas nih, menghafal dengan ikhlas. Tapi orang-orang coba memperlakukan kita itu terlalu berlebihan sebagai penghafal Quran itu. Makanya kita melihat orang-orang yang mencoba untuk ikhlas dalam beramal, gak usah kita lebih-lebihkan. Kasihan
takut niatnya berubah karena sanjungan kita apa dan sebagainya. Itu ya. Kita harus memuliakan dan menghormati penghafal Al-Quran, tapi tidak harus melebih-lebihkannya karena kasihan. Takutnya dia tidak kuat dengan sanjungan itu, dengan penghormatan itu, sehingga ada satu niat dari dia yang tadinya ikhlas jadi mengatakan, aduh akhirnya saya disanjung ya, oh gini loh rasanya disanjung, jadi enak, jadi kebiasaan, senang disanjung. Itu sudah mulai berubah hatinya ya. Maka kita harus hati-hati, harus menjaga hati kita dan juga harus menjaga hati orang lain ya, apalagi sesama penghafal Al-Quran. Harus saling mengerti tentang urusan hati ini ya. Berbeda dengan kita memang niat berdakwah kayak pembimbing, kayak apalagi pemilik pondok atau rumah Quran, itu al-hafiznya disebut apa, itu nggak apa-apa. Makanya saya bilang tadi, bukan untuk menghukumi orang lain, dia insya Allah sudah ikhlas, tapi kenapa gelarnya dipakai itu karena tuntutan keadaan, harus terlihat dulu al-hafiznya baru terlihat wah. Karena untuk berdakwah tadi is okay ya, karena sekarang kita lagi musim ya, oh ini mana nih gelarnya LC apa dan sebagainya, baru orang segan gitu. Nah sudah terbiasa seperti itu keadaannya, maka ya tidak apa-apa. Makanya kita tidak menghukumi orang lain. Mudah-mudahan walaupun saya hafiz dan sebagainya mengaku-ngaku dan sebagainya, nggak apa-apa, nggak usah bilang oh kamu nggak ikhlas, jangan seperti itu. Siapa tuh dia orang yang paling lebih ikhlas daripada kita ya. Kenapa dia mengatakan seperti ini seperti itu, bahwa saya hafiz Quran, bahwa saya hafal Quran? Mungkin karena dia ingin berdakwah ya, hati-hati ya. Nah jangan sampai kita menghukumi orang lain. Ahli Al-Quran tidak seperti itu ya. Nah makanya sebelum menghafal Al-Quran tentu kita harus memperbaiki niat, mengokohkan niat ya, harus kuat niat kita ya. Nah itu jangan sampai mengejar betul gelar al-hafiz. Kalau mengejar gelar al-hafiz kita capek, ketika tidak tercapai target kita malah ya stres lah apa dan sebagainya. Coba kita ikhlas saja, tetap silahkan menghafal, targetkan harian, bulanan mau berapa, urusan hafal dan tidak itu urusan Allah. Akan nikmat loh menghafal Quran itu. Kita nikmati prosesnya, syukuri hasilnya. Prosesnya kita sudah maksimal tapi cuma dapat 5 juz, syukuri itu, murojaah itu, dan murojaah semuanya hafalan kita. Karena Allah kita tuh seharusnya menjaga hafalan kita. Menjaga loh, bukan berarti harus menetapkan ada. Jangan sampai salah pandangan kita terhadap Al-Quran, penghafal Quran itu. Tugas kita tuh menjaga urusan dia tetap ada dan tidak ada, itu urusan Allah. Gitu kan? Ya. Allah tidak melihat hasilnya, tapi Allah melihat perjuangan kita dan keikhlasan kita, keseriusan kita dalam menjaga Al-Quran. Itu makanya saya selalu mengatakan ya, hiduplah sebagai penghafal Al-Quran dan matilah ketika sedang menghafal Al-Quran ya, daripada Anda hafal 30 juz kemudian di murojaahnya hanya ketika persiapan MTQ saja, apa itu. Lebih baik kita hafal 3 juz tetapi kita bisa memurojaah 30 juz, indah itu ya. Baik, saya rasa itu untuk poin pertama, saya rasa cukup ya. Silahkan kita jaga hati kita. Gelar al-hafiz bukan tujuan. Adapun ya saya ingin dapat beasiswa apa dan sebagainya, ya udah silahkan, nggak apa-apa. Tapi tetap niat karena Allah. Jangan sampai nanti sudah hafal 5 juz, ikutan beasiswa nggak lolos, nyesel aku, capek-capek ngapal, nggak lolos pula, macam mana ini. Nah itu kan sudah nampak, terlihat tidak ikhlas dari menghafalnya. Oke, lulus gak lulus alhamdulillah ya Allah, mau lulus mau enggak, dari lulus dan enggak pun saya tidak peduli, yang penting ternyata saya dapat keberkahan bisa ngapal 5 juz, anggap saja ini motivasi saya. Nah kan gitu, karena manusia fitrahnya perlu motivasi dan perlu pemicu gitu, anggap saja itu pemicu. Ada juga yang ingin ngapal Al-Quran karena permintaan mertuanya, nggak apa-apa ya.
nggak apa-apa, silahkan. Kemudian apalagi, karena istrinya hafal Quran, saya malu kalau nggak hafal Quran. Ada ke tempat saya seperti itu ada. Nah, ya udah silahkan ngapal Quran. Itu kan pemicu. Tetap niat karena Allah. Urusan nanti sudah hafal Quran tapi kok nikahnya sama orang, ya sudah. Ada hal yang harus lebih kita syukuri, yaitu kita bisa menghafal Quran. Gitu. Ya. Oke, saya rasa cukup. Ya, tinggal ke poin berapa? Poin 2 nanti kita